Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia, absen 6 dari 10 MIPA 1. Sekarang saya akan menceritakan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai dari kota Mekah sampai hijrah ke Madinah. Diawali dengan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dibawakan oleh malaikat Jibril. Lalu, setelah mendapatkan wahyu tersebut, Nabi Muhammad ketakutan. Akhirnya, Khadijah atau istrinya membawa Nabi Muhammad ke saudaranya yang mempelajari tentang Injil. Setelah itu, Nabi Muhammad mendapatkan bahwa dia ditunjuk sebagai utusan dari Allah. Setelah itu datang wahyu kedua, yaitu Al-Mudaththir ayat 1-7, di mana isinya tersebut adalah menyerukan Nabi Muhammad untuk segera berdakwah. Lalu Nabi Muhammad memulai dakwahnya mulai dari sanak saudaranya, yaitu Khadijah istrinya, lalu Ali bin Abi Thalib, lalu ada Ummu Aiman atau pengasuhnya, dan juga Abu Bakar atau sahabat Nabi Muhammad. Lalu, orang-orang tersebut disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang sahabat dari Abu Bakar di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad menyerukan dakwahnya, dan banyak sahabat Abu Bakar banyak yang masuk Islam. Contohnya seperti Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan tentu saja Arqam bin Abil Arqam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad laksanakan kurang lebih selama 3-4 tahun. Lalu datang wahyu selanjutnya, yaitu Al-Hijr ayat 94, di mana Nabi Muhammad disuruhkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Lalu Nabi Muhammad memulai dakwahnya dengan mengundang petinggi-petinggi dari kaum Quraisy, dikumpulkan di rumahnya untuk dijamu. Setelah itu Nabi Muhammad menyerukan dakwahnya. Ada beberapa yang menerima dan beberapa ada yang menolak secara halus, namun ada juga menolak secara kasar. Salah satunya adalah Abu Lahab. Lalu, Nabi Muhammad meneruskan dakwahnya dengan berdiri di Bukit Safa dan bertanya, "Apakah kalian percaya, wahai orang-orang, apabila saya mengatakan ada musuh akan menyerang kita dari balik sana?" Lalu mereka mengatakan, "Tentu saja kami percaya, Muhammad." Lalu, Nabi Muhammad pun mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan berdakwah di atas Bukit Safa tersebut. Namun ada yang menentangnya secara keras. "Terkutuklah kau, Muhammad." Siapa itu? Itu adalah Abu Lahab. Lalu turunlah surat selanjutnya, yaitu Abu Lahab ayat 1-5. Setelah itu Nabi Muhammad terus berdakwah. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kaum Quraisy tidak mau masuk Islam. Yang pertama, hilangnya kasta. Karena kaum Yahudi itu banyak yang berkasta-kasta dan sudah dari dulu. 2, tidak mau menyekutukan nenek moyang. 3, hilangnya perdagangan berhala, karena di Islam dilarang untuk menyembah patung. Lalu, mereka takut akan datangnya hari kiamat. Lalu, Nabi Muhammad mengajak beberapa dari kaumnya untuk hijrah ke Habasyah. Di antaranya ada 10 pria dan 4 wanita. Mereka hijrah ke Habasyah dan disambut baik dengan Raja Habasyah, yaitu Raja Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi pun masuk Islam. Mereka menetap di Habasyah selama 3 bulan, lalu kembali lagi ke Mekah karena ada tipu daya dari kaum kafir Quraisy, di mana mereka mengatakan bahwa semua kaum kafir sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran darinya. Tapi itu hanyalah kabar bohong belaka. Lalu saat mereka kembali, ternyata keadaannya makin parah. Nah, Nabi Muhammad melihat bahwa kaum muslimin banyak yang disiksa. Contohnya, Bilal bin Rabah dari kaum budak, dia disiksa dengan batu dari atas karena memeluk agama Islam. Namun dia tetap mengatakan ahad-ahad sampai akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar. Selanjutnya, Nabi Muhammad merasa sudah tidak kondusif untuk berdakwah di kota Mekah ini. Lalu beliau bersama Zaid bin Haris hijrah ke Taif. Namun saat di Taif mereka ditolak mentah-mentah dan mereka hampir terluka parah karena dilempari batu oleh mereka.
Nah, selanjutnya Nabi Muhammad saat di Mekah kembali lagi menemui ada orang dari Madinah, yaitu Bani Khosraj dan Aus. Nah, di situ Nabi Muhammad membuat perjanjian Baitul Aqobah, mulai dari Baitul Aqobah 1 dan Baitul Aqobah 2, di mana mereka membuat perjanjian akan berbuat baik dan semacamnya. Lalu, Nabi Muhammad merasa Madinah merupakan tempat yang cocok untuk kaum muslimin, karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Lalu, Nabi Muhammad memutuskan agar kaum muslimin dari Mekah hijrah ke kota Madinah. Nah, lalu akhirnya setelah semuanya hijrah, Nabi Muhammad terakhir, dan dia sudah merencanakan bagaimana dia akan hijrah ke Madinah. Awalnya, beliau menyusun rencana agar Ali bin Abi Thalib tidur di tempatnya, lalu dia berangkat bersama Abu Bakar. Lalu ternyata saat ditangkap, isinya itu Ali bin Abi Thalib, dan mereka berhasil kabur hijrah ke Madinah. Lalu Nabi Muhammad dan Abu Bakar berdiam diri di gua selama 3 hari 3 malam bersama penuntun Quraisy yang dapat dipercaya. Lalu mereka melewati jalan tersembunyi agar sampai ke kota Madinah. Akhirnya mereka sampai ke kota Madinah. Nah, sesampainya Nabi Muhammad di kota Madinah, banyak orang Madinah yang berlomba-lomba agar Nabi Muhammad menetap di tempat mereka atau di rumah mereka. Namun Nabi Muhammad membiarkan untanya untuk menentukannya. Dan akhirnya unta tersebut berhenti di tanah dari 2 anak yatim. Akhirnya tanah tersebut dijadikan dan dibangun masjid pertama yang ada di kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Nah, Nabi Muhammad berdakwah di kota Madinah dan tetap toleransi dengan orang-orang kafir di Madinah dan tidak memaksakan mereka masuk agama dan saling menghargai. Nabi Muhammad juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Begitulah perjalanan kisah dakwah Nabi Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.